jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya telinga itu bosan mendengarkan nasihat, muak, jemuh, letih. Ada kalanya akal itu tidak lagi bisa diajak untuk berpikir, susah, payah, karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat, informasi, penderitaan dan kesusahan. Tapi Allah memberikan jalan lain untuk supaya nasihat itu sampai ke dalam hati melalui kisah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, biarkan mereka berfikir, biarkan mereka merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup, hati mereka masih bisa diajak untuk berkompromi. Mungkin kalau dinasihati tidak lagi masuk, tersumbat sudah telinga. Mungkin kalau diajak berdiskusi sudah tidak mempan, saking penat dan lelahnya penderitaan. Bagaimana susahnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berilah aku keturunan yang baik-baik ya Allah. Allah berikan keturunan yang baik. Anak itu bernama Yahya, seorang perempuan lama tidak punya anak, namanya Hannah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi ya Allah, inni aku nazartu bernazar laka ma fi batni muharrara, kalau aku punya anak, kalau aku bisa mengandung, anakku ini akan kujadikan muharrara, khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia tidak akan menjadi petani, dia tidak kusuruh bercocok tanam, dia tidak akan mencari ikan di tengah laut menjadi nelayan, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya akan aku jadikan muharrara, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Hidupnya hanya akan menjadi pelayan rumahmu ya Allah. Dia tidak ada kerja lain. Kuwakafkan anakku ini untukmu ya Allah. Fataqabbalaha rabbuha, Allah kabulkan doanya biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa inni sammaituha Maryam, anak itu aku beri nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, aku minta perlindungan kepada engkau, bukan hanya kepada dia, wa dzurriyyataha, tapi sampai kepada anak cucunya, minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai dia diganggu, digoda oleh setan yang terkutuk. Begitulah mereka orang-orang yang soleh. Ibrahim, Zakaria, Hannah, suaminya Imran, satu surat khusus untuk mereka. Nama suaminya Imran, nama istrinya Hannah. Hannah melahirkan anak Maryam, Maryam melahirkan anak Isa. Mereka orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji oleh Allah. Mereka orang yang dipilih Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu siapa kita yang baru sekali dua menempelkan kening ke lantai, bermunajat kepada Allah, merasa hidup mesti senang, hidup mesti tenang, hidup mesti kenyang? Bacalah kisah Musa alaihissalam, dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan pelayan, makanan pakaian terjaga bersih rapi, penuh dengan dayang-dayang, sampai akhirnya dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Fawakazahu Musa, Musa melerai, jangan kalian bergaduh, jangan berkelahi. Tapi kedua orang ini tidak juga menghentikan perkelahiannya. Fawakazahu Musa, Musa meninju dan memukulnya. Orang yang dipukul itu mati, dan kebetulan yang mati itu adalah masyarakat kelas atas.
masyarakat keluarga Fir'aun. Musa takut, dia pergi bernaung di bawah kayu yang rindang sambil berpikir meninggalkan istana Fir'aun yang megah, gagah, perkasa. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat dari Burak turun ke bawah. Dia lihat ada pohon yang rindang di tengah gurun pasir. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, pohon apa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah pohon tempat bernaungnya Musa alaihissalam ketika dia terusir dari istana Fir'aun. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, istri tidak punya, anak apalagi, sebatang kara, terbuang jauh dari istana. Satu-satunya berpegang teguh hanya kepada Allah. Orang yang bersama dengan Allah hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama dengan Allah dia bahagia walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama dengan Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa, bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia, siapa dia? Al-Hayyu Maha Hidup. Bersama dengan dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Terbacalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Adakah Nabi Ayub berkeluh kesah? Adakah Nabi Ayub berkata, aku ini Nabi, kenapa anakku mati? Aku ini Rasul, kenapa ternakku mati? Kenapa kering kerontang? Dia hanya berkata, Rabbi, ya Allah, anni massanyad dur, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Tidak ada Nabi Ayub berkata sehatkan aku. Nabi Ayub tak minta sembuhkan aku. Dia hanya berkata, anni massanyad dur, aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Dia malu meminta kepada Allah, dia malu berkeluh kesah kepada Allah, dia malu. Malu adalah satu cabang dari iman. Malu kepada manusia biasa, malu kepada malaikat biasa, tapi ini malu berkeluh kesah kepada Allah, malu meminta kepada Allah. Itulah akhlak para nabi. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, baca terjemah, baca kisahnya, menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.